Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Nggak jelas. Mirip Dora kan? Dora lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Hah? Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Mama lusa berangkat ya? Ayus, kenapa, Mama? Terus itu dagangan depan rumah biar papamu aja yang jaga. Oh, tenang, aku bisa jaga, Ma. Jangan, gak usah. Kak, ini berapaan ayo? Mohon maaf, Dek. Ini saya lagi jualan, kok jadi tebak-tebakan? Biar anti mainstream lah, Kak. Anti mainstream. Matamu anti mainstream. Kak, kok saya di sini? Ya nggak aku tahu lah, Dek ya. Kok malah nanya aku? Tolong ya, jangan bikin saya emosi. Ku banting kok nih nggak lama. Nggak tahu juga, Kak. Tiba-tiba saya sudah ada di sini. Anak setan mana lagi nih? Ini lagi jualan, Kak. Ngamen. Nggak kau lihat kah ya di depanku nih banyak barang-barang. Berarti saya sedang Mulung. Kak, beli. nggak jual. Ya, padahal aku mau lihat kipas Wakades. Cepetan sudah kau beli. Bagus tuh, bisa nempel dinding, atap, pohon, jidat, di hidungmu juga bisa, Dek. Wah, keren. Bisa nyala nggak, Kak? Wah iya, bisa dong. Kalau dinyalain kok yang muter. Loh, kok pergi, Dek? Gak jadi beli? Aku baru ingat tadi disuruh beli garam sama Mama. Seperti biasa, tiap malam Jumatku bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow dan Aska. Malam. Malam, Ceh. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami waktu gue nginep di apartemen Aska. Oke. Sorenya gue turun berenang sampai malam. Dia nggak bawa access card dan gua lagi nggak di rumah. Gimana dong? Tapi kebetulan ada yang naik lift ke lantai 15. Unit Aska di lantai 12 kan. Jadi gue pikir, ya udahlah nggak apa-apa cuma turun 2 lantai ini. Hah? 15 ke 12? 3 lantai dong? Kan nggak ada lantai 13. Oh iya, beberapa gedung kadang nggak ada lantai 4 sama lantai 13-nya. Gua turun lewat tangga darurat. Pas buka pintu, ditemukan ada tulisan 15. Habis itu gua lanjut turun. Gak berapa lama gua ngeliat ada cowok berdiri hadap tembok. Tepat di atasnya tulisan angka 14. Lah, ngapain dia? Gak tahu soalnya posisinya menggungin gua gitu kan. Jadi gua cuma sambil lewatin dia gitu aja. Terus? Singkat cerita sampailah gua di lantai 12. Gak pakai lama si Aska pulang. Terus gua cerita soal cowok aneh di lantai 14 tadi. Tapi Aska malah mendadak pucat. Kenapa? Soalnya di apartemenku nggak ada lantai 14. Maksudnya? Lantai 4, 13, sama 14 di tempatku tuh nggak ada, Ceh. Kalau dari lantai 15 langsung turun ke lantai 12. Hah? Jadi, tadi Snow lewat. Sedikit saja kau lengah, aku akan membawamu masuk ke dalam duniaku. Pak, kita hari ini makan apa? Biasanya juga nggak makan. Kalau mau makan berburu aja dulu sana. Aku keluar dulu ya, Pak. Mau nitip nggak? Buaya ya 1. Oke, OTW. Gak ada mamamu, rumah jadi sepi. Iya ya. Biasanya ada aja yang ngoceh. Ayo sudah dulu lah gaulungnya, Pak. Nih Boya mau diapain nih? Lapar aku nih. Nah, mantap. Ayo kita masak. Kok nggak bisa nyala ya ini? Iya, gak hebat bapak nih. Sini coba aku. Lah, kok gak nyala? Habis bah nih gasnya. Sini, ganti dulu gasnya. Coba ambilkan pisau, ganti dulu karetnya nih. Kok pakai pisau? Nanti meledak, Pak. Mama biasanya pakai linggis. Itu nah, gak pas tuh karetnya, makanya gak masuk gasnya. Gak bisa, sudah dicoba tadi. Ini selangnya kali yang rusak. Gak bapak, kan sudah aku bilang pakai linggis kayak mama. Kayak gini nah. Berita terkini, sebuah rumah meledak di daerah Jalan Aman Tentram menuju surga Kecamatan Supranatural. Biarkan cinta tumbuh
sebisanya. Cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Kini, kini dan biasa sa cinta, satu sa pinta. Jangan terlalu menyayangkan rasa, karena kalau sasu bilang satu akan berpindah karena susah ya. Bagus banget. Hah? Dia denger dari tadi? Malu banget. Snow, kamu pakai jaket tebal gitu emang gak panas? Kalian ngapain? Cece, Keluar Snow. Juliet, lo tuh gak boleh berduaan sama cowok di dalam kamar. Cece sama Kofian boleh. Gue tuh udah gede, udah jadi orang dewasa. Gue hamil. Paling bentar lagi. Bercanda, 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 bercanda. Nih. Jangan. Mana tuh anak? Waduh, kabur. Sebutkan 3 lagu yang depannya B. Ini apaan, Mak? Cepat kau nyanyi, Nak. Kalau waktu kau habis kau bisa koit dong. Koit dong. Tapi lagu apa, Mak? Itu, bangun tidur. Kalau nggak salah, bangun tidur, ku terus makan. Makan terus. Bener, Mak. Ya udah, aku ke sekolah dulu ya. Ya, gitu ya. Lihat tuh Snow. Duh, ganteng banget sih. Iya, udah gitu dia pintar, tajir, kapten basket segala pula. Bintang sekolah kita. Bintang. Oh iya, bintang kecil di langit yang biru. Salah woi, di langit yang tinggi. Salah dikit nggak ngaruh. Tuh kan bener, sisa 1 lagi. Pokoknya gue nggak mau. Koit dong. Koit dong. Juliet, lo bisa bantuin gua. Bisa, Snow. Jadi kita mau dekor gitu buat acara kesenian. Lo bisa bantu tiup ini. Ini, balonku ada 5. Lupa-lupa warnanya. Meletus balon hijau. Yes, aku nggak. Koit dong. Koit dong. Apaan nih? Hadiah. Orang yang pertama kali kamu lihat akan jatuh cinta padamu. Dor, Titip absen ya. Lo mau kemana? Cabut. bolos kurang 5 poin. Bye. Lo kira lo bisa kabur? Bu, dia anak 10C. Ih, Juliet, kamu lagi. Lari keliling lapangan 20 kali. Awas aja. Rasain pembalasan gue. Jadi lo yang kempesin ban sepeda Snow. Iya, kenapa? Kasihan tahu rumahnya jauh. Ya tinggal tambal aja kan? Dia nggak punya papa. Mamanya cuma tukang jahit. Dia kerja nyatet pelanggaran siswa buat dapat uang saku dari sekolah. Hah? Boro-boro buat tambal ban. Buat makan aja susah. Kayaknya gue kelewatan deh. Maaf soal sepeda lo. Jadi itu kerjaan lo. Pergi sana. Gue mau ngeles sama lo. Sejam 50.000. Minggu libur. Oke. Aduh, lapar. Ini buat lo. Makasih. Nomor 7 gimana? Kalau pindah sama dengan jadi minus. Ternyata dia ganteng. Lo liatin gua mulu. Emang di muka gua ada jawaban. Alamak, 2 jam ya. kamu nabung buat apa? Aku mau kuliah di kampus SS. Itu kan jauh banget. Yap. Kalau gitu, aku juga. Aku suka sama kamu. Aku mau selalu dekat kamu. Janji ya kita sama-sama terus. Mulai hari ini Snow sudah tidak bersekolah di sini lagi. Kenapa, Bu? Katanya keluarganya pindah demi menghindari hutang. Snow, kamu pembohong. Kau sudah bawa semua kan? Udah, Mak. Jaga diri kau baik-baik di asrama. Mama kok rasanya tidak tenang ya? Jangan khawatir, Tante. Suara ini. Saya akan menjaga Juliet. Snow. Maaf, aku udah bikin kamu nunggu lama banget ya. Aku udah janjikan kita bakal terus sama-sama. Aduh, Sakit. Kok ada suara cowok? Jangan-jangan hantu. aku juga bisa dengar suara cempreng lo. Lo siapa? Snow, lo. Juliet. Terus kita kenapa ini? Entahlah, tapi kayaknya apa yang lo rasain, aku juga bisa rasain. Hah? Jadi nanti kalau gue mandi? Emang badan lu bagus? Ih, genit. Ada yang bisa jawab? Patang. Rasain lo sekarang. Pedes banget. Lo ngapain? Ini pembalasan lo colok mata gua kemarin. Ya Juliet, kamu maju. Hah?
Terus, Thank you. Sama-sama. By the way, Vian, Sabtu ini kita nonton yuk. Sorry gue udah janji sama pacar. lo suka sama cowok tadi. Udah, gak usah sedih. Ntar gue traktir yang manis-manis. Gimana caranya? Kok lo tahu gue suka es krim? Mungkin kita jodoh. Ngarep. Taruhan. Siapa takut? Besok jam 2 datang ke kafe langganan gue. Oke. Lo di mana? Di lift, bentar lagi nyampe kok. Gue duduk di pojok dekat jendela ya. Gak ada orang. Loh, mana? Lo ngeprank gue ya? Kak, maaf kakak nggak boleh duduk di sana. Kenapa? Karena tempat itu milik seseorang. Saya lagi nunggu teman saya, Snow. Snow, Anda yakin? Iya. Tuan muda Snow meninggal di sana 2 tahun yang lalu. Apa? Seperti biasa kalau malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam Hazel. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku SMP. Sore tuh pulang sekolah aku jalan kaki sama teman-teman sambil ngobrol. Jadi aku kayak nengok-nengok ke belakang gitu kan. Nah, aku ngeliat ada cewek pakai baju biru, rambutnya basah kayak habis keramas. Oke, dari berlima sisa berdua. Yang 3 biasanya ke rumah teman aku si C. Nanti mereka dijemput di sana sama papa mamanya. Nah, aku sama dia lanjut ke jalan raya buat cari bemo. Angkutan umum ya? Iya, nggak berapa lama dapet. Aku sama dia naik. Terus cewek baju biru itu juga ikut naik. Aku sama dia duduk hadap-hadapan. Cewek baju biru duduk sebelah D. Kita awalnya ngobrol biasa, sampai tiba-tiba dia nanya, Hazel, lu pernah lihat hantu gak? Terus cewek baju biru langsung melotot, tengok ke arah D, lehernya kayak patah gitu. Hah? Dia gimana? Harusnya berasa dong diliatin gitu. Aku baru merhatiin, Ce, ternyata bukan cuma rambutnya yang basah, di sekujur badannya tuh basah semua. Dia bukan manusia, Ce. Hah? Dia masih bilang, udah gak apa-apa jujur aja. Masalahnya tuh cewek langsung nengok ke arah aku. Mateng. Aku jawab gak pernah. Sialnya, dia turun duluan karena udah nyampe rumahnya. Ninggalin aku yang rute rumahnya paling jauh. Serius? Aku cuma bisa berdoa sepanjang jalan. Tapi malah tiba-tiba keinget sama cerita mamaku. Karena SMP aku tuh dulunya bekas komplek kuburan. Apa? Akhirnya karena gak tahan, aku maksa minta turun. Aku bayar ongkos, aku jalan dan aku nggak nengok lagi ke belakang sama sekali sampai aku nyampe di rumah. Kamu bisa lihat aku ya? Yang kosong. Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Jika dia jadi pacarku, akan ku pamerkan di sekolah di rumah. Jika dia jadi pacarku, mau. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Dia murid baru di sini. Suatu malam aneh, aku nemu botol nyeleneh. Di dalamnya ada yang aneh, ada makhluk yang nyeleneh. Dia berkata kepadaku seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Asal kamu bisa keluarkan aku dari botol ini. Akhirnya ku tolong dia, akhirnya ku dapat hadiah. Dia kasih sebuah mantra yang buat aku sejahtera. Abra abra abrakadabra, abra abra abrakadabra. Katanya semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku mantrain kekasihku biar gak nakal lagi. Abra abra abrakadabra, abra abra abrakadabra. Abrakadabra, asal kamu jadi telah sedia. Besok hujan praktek. Ayo latihan. Kemarin skibidi dop dop. Sekarang dah lah. Aku pulang. Juliet, cepat siap-siap, kita dipanggil ke istana. Hah? Masa gara-gara tadi pagi? Kita pacaran. Gak bisa, Snow. Aku ini cuma anak adopsi. Sedangkan kamu seorang prince, putra mahkota dari negara ini. Duh, berat. Aku pergi dulu. Lo dengar? Enggak.